Selamat datang di channel 10 menit membaca buku. Menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Pada part kali ini, kita akan membaca sebuah buku Kaizen for Life. Kunci sukses Continuous Improvement di Era 4.0. Yang ditulis oleh Asti Musman. Bagian 1. Sejarah teori Kaizen. Kaizen merupakan budaya kehidupan yang telah mendarah daging pada masyarakat Jepang. Kaizen terdiri dari dua kata bahasa Jepang. Kai artinya perubahan dan zen artinya baik. Jika keduanya digabungkan menjadi Kaizen. Di Cina, Kaizen bernama Geisan. Kata Gei berarti perubahan atau perbaikan dan San berarti baik atau keuntungan. Jadi, Kaizen dapat diartikan sebagai perubahan kepada arah lebih baik. Kaizen adalah kegiatan sehari-hari yang sederhana, bertujuan untuk melampaui peningkatan produktivitas, juga merupakan sebuah proses apabila dilakukan dengan benar, akan memanusiawikan tempat kerja, mengurangi beban kerja yang berlebihan, dan mengajarkan orang untuk melakukan percobaan dalam pekerjaannya dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Dan bagaimana belajar mengenali serta mengurangi pemborosan dalam proses kerjanya. Kaizen bukan hanya dapat menyelesaikan masalah, namun juga mengembangkan hal-hal detail serta mengembangkan sebuah produk. Misalnya, ketika perusahaan otomotif Toyota belum banyak dikenal di Eropa, seseorang sempat menanyakan mengapa desain mobil Toyota sangat jelek. Toyota lalu menyadari bahwa itulah masalah yang dihadapinya untuk masuk ke pasar Eropa. Pada saat itu, mobil-mobil Toyota didesain untuk memenuhi keinginan masyarakat Jepang yang kemudian diimpor ke luar negeri. Kaizen, perbaikan berkelanjutan. Fenomena pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II memberikan motivasi pembangunan kembali dari puing peperangan, dan diutuslah seorang ahli survei Amerika Serikat yang bernama Dr. W. Edward Deming. Ia mencoba membantu Jepang untuk pembangunan kembali ekonomi Jepang, sehingga konsep Deming mulai tahun 1970-an telah diterapkan oleh perusahaan Jepang yang terkenal dengan 14 kunci Dr. Deming. Dalam bukunya yang berjudul The New Economics for Industry, Government Education, Deming menulis, transformasi pada setiap organisasi akan terjadi di bawah supervisi para pemimpin. Ia tidak akan terjadi secara spontan. Selain itu, ia juga menulis, seorang pemimpin adalah mereka yang memiliki pengetahuan, kepribadian, dan kekuatan persuasi. Deming telah sukses menerapkan strateginya untuk membangkitkan perekonomian Jepang. Barulah Amerika Serikat tertarik pada konsep tersebut. Konsep Deming yang kemudian dikenal dengan konsep Kaizen secara luas baru diperkenalkan oleh Masaki Imai dalam bukunya Kaizen The Key to Japan is Competitive Success tahun 1986. Kunci keunggulan perusahaan Jepang adalah sangat unggul dalam persaingan. Salah satu kemampuannya adalah menghilangkan pemborosan dan menghindari berbagai kesulitan. Sedangkan Amerika Serikat sebaliknya, mengalami kesulitan dalam menghemat sumber daya alam yang memang sangat melimpah bila dibandingkan Jepang. Sehingga istilah perbaikan mutu secara terus-menerus just in time tidak berlaku bagi manajemen Amerika, tetapi lebih cenderung just in case. Kalah perang karena inefisiensi. Inefisiensi berlawanan dengan prinsip Kaizen. Sejarah pun menunjukkan pada bulan Agustus 1945, setelah Amerika mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah pada sekutu. Pada bulan September 1944, sebenarnya pemerintah Jepang telah mulai mempersiapkan diri menghadapi kekalahan perang. Di hampir semua medan pertempuran di Samudra Pasifik, pasukan Jepang kalah. Sebenarnya kekalahan ini telah diprediksi para ekonom dan ahli strategi Jepang. Pada bulan Agustus 1941, para ekonomi dan ahli strategi Jepang telah menyerahkan laporan pada pemerintah. Mereka mencantumkan perbandingan produktivitas industri Jepang dengan Amerika, yaitu 1. Produksi baja 1:20, produksi minyak bumi 1:100, produksi batu bara 1:5, produksi kapal 1:2, produksi pesawat udara 1:5, dan produksi tenaga kerja 1:5. Mereka mencantumkan perbandingan produktivitas industri Jepang dengan Amerika, yaitu produksi baja 1:20,
produksi minyak bumi 1:100, produksi batu bara 1:5, produksi kapal 1:2, produksi pesawat udara 1:5, produktivitas tenaga kerja 1:5. Maka, bila dilihat secara keseluruhan, perbandingan produktivitas Jepang dengan Amerika adalah 1:10. Di atas kertas, Jepang jelas kalah. Namun, pihak militer mengabaikan laporan itu. Alasannya, Jepang memang kalah secara teknologi, namun menang semangat. Itulah sebabnya, menanggapi kekalahan Jepang, para konsultan dan ekonom Jepang sepakat bahwa Jepang kalah perang karena efisiensi produksi kalah jauh dibandingkan Amerika. Menanggapi kekalahan itu, mereka tidak lantas patah semangat. Mereka segera berkumpul, berdiskusi untuk membangkitkan kembali industri Jepang melalui usaha peningkatan efisiensi produksi. Kebangkitan teknologi produksi. Kekalahan perang menyadarkan dunia industri Jepang bahwa dalam hal teknologi produksi, Jepang masih jauh dari Amerika. Oleh karenanya, untuk bangkit dari keterpurukan akibat kalah perang, yang pertama-tama harus dilakukan adalah mendorong kemajuan teknologi. Pada bulan Mei 1946, para pimpinan perusahaan besar membentuk Ikatan Sarjana Teknik Jepang, The Union of Japanese Science and Engineers atau JUSE. Pada tahun 1949, JUSE mulai menyelenggarakan kursus mengenai quality control. Tahun 1950, JUSE menerbitkan majalah berjudul Quality Control. Pada tahun 1951, JUSE membentuk panitia penghargaan Deming atau Deming Award yang dianugerahkan kepada individu yang berjasa dalam memajukan teknik quality control di perusahaan Jepang. Deming merupakan utusan dari pemerintah Amerika untuk memberi pengarahan kepada perusahaan Jepang dalam meningkatkan kualitas produk. Ia mulai bertugas mulai Juli 1950 dan berhasil menanamkan kesadaran quality control serta metode pelaksanaan quality control di Jepang. Sebelumnya, produksi industri Jepang dilecehkan sebagai barang murahan. Kampanye peningkatan produktivitas nasional Jepang Productivity Center. Selama Perang Dunia Kedua, seluruh daratan Eropa porak-poranda karena perang. Semua negara Eropa dihadapkan pada masalah rekonstruksi pasca perang. Pada tahun 1948, Amerika membantu Inggris membentuk Anglo-American Council on Productivity. Selanjutnya, pada tahun 1953, Eropa membentuk European Productivity Agency. Melihat hal itu, Jepang pun membuat The Japan Productivity Center tahun 1955. Lembaga ini beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan individu dengan tujuan bekerja sama meningkatkan produktivitas industri dan daya saing produk Jepang, menggenjot ekspor, meningkatkan penerimaan negara, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jepang. 3 prinsip dasar Japan Productivity Center yaitu 1. Mempertahankan dan meningkatkan lapangan kerja. 2. Musyawarah dan kerjasama buruh dan pengusaha. 3. Pembagian hasil yang adil. Pemerintah mensponsori organisasi ini dengan tujuan meminimalkan konflik kepentingan antara buruh dengan pengusaha dan mengarahkan agar kedua belah pihak fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Di part selanjutnya, kita akan membahas tokoh-tokoh dalam sejarah kampanye peningkatan efisiensi Jepang. Misalnya, Yuno Yoichi dan juga Araki Toichiro. Jika channel ini bermanfaat buat Anda, terus dengarkan audiobook dari kami agar kita menjelajahi cakrawala walau hanya sekejap.